Griezmann. It's Griezmann! And more and more and more. All too easy. They are in danger of disappearing out of sight. Hello and welcome everyone. Balik lagi bareng gue Iqbal, berbagi tips dan trik menarik seputar dunia teknologi informasi setiap hari. Let's go. Pada video kita kali ini, gue akan share cara panduan lengkap install laptop AMD dari awal, dari mulai kita download driver, kita persiapkan bootable Windows, install Windows, sampai kita install driver yang paling sesuai dan paling official dari laptopnya. Jadi untuk hasilnya juga nanti akan lebih maksimal. Tunggu apa lagi? Cekidot. Oke, di sini sekarang kita ada laptop dari Asus, tipenya X454Y, mempunyai prosesor AMD Quad-Core A8 dan VGA dari Radeon R5 Integrate. Untuk menambahkan performanya lebih maksimal, di sini saya telah menambahkan satu keping RAM lagi, 4 GB SODIMM DDR3 1600 MHz yang kita sesuaikan dengan SODIMM bawaan laptopnya yang sayangnya onboard. Kunci dari keberhasilan kita menginstal laptop AMD dengan sangat maksimal, yakni ada pada kita samakan versi Windows yang kita pakai dengan versi dari driver official web vendor masing-masing laptopnya. Versi Windows yang saya maksud di sini adalah kita lihat di Windows Explorer dengan klik File, lalu klik Help dan About Windows. Kita samakan versi dari Windows 10 atau Windows apapun yang dipakai dengan versi driver official laptop masing-masing dari web vendornya ya, jangan download dari web AMD-nya ya. Ingat, sekali lagi ini untuk laptop AMD APU lawas. Dan untuk Ryzen silahkan download di web AMD-nya langsung dan dipastikan kalian mendapatkan versi dari Radeon software terbaru. Oke, langkah pertama yang kita lakukan di sini adalah kita cari dulu driver official dari laptopnya. Kita cari di web vendor laptop masing-masing ya. Setelah kita menemukan drivernya, lalu kita pilih OS yang tersedia. Sekarang kita download satu persatu driver yang dibutuhkan. Untuk catatan, downloadlah aplikasi ataupun driver yang paling baru ya, yang paling up to date. Biasanya kalau web Asus itu terdapat di halaman paling atas. Sekarang kita mulai download satu persatu. Untuk penjelasan masing-masing drivernya, nanti kita jelaskan saat kita proses install. Oke, setelah driver terdownload semua, biasanya saya pindahkan ke media penyimpanan berupa harddisk eksternal. Di sini kita kirim ke harddisk eksternal, lalu setelah beres kita ekstrak. Hal selanjutnya atau langkah selanjutnya di sini kita siapkan bootable Windows. Sekali lagi yang sesuai dengan versi driver yang tadi kita unduh. Setelah semua bahan tersedia, langsung kita tancapkan flash disk bootable dan langsung kita install ulang laptop AMD-nya. Setelah proses install Windows selesai, sekarang kita langsung tancapkan harddisk eksternal yang berisi software driver dari laptop AMD-nya. Pertama, kita langsung install driver chipset ataupun grafiknya terlebih dahulu ya. Oke, di sini kita langsung install chipset dari AMD-nya. Yang menjadi catatan di sini adalah kita centang automatically download less driver menjadi tidak aktif. Hal ini dikarenakan apabila nanti si drivernya update, nanti Windows kembali tidak akan mengenali hardware dari laptop AMD yang kalian pakai. Jadi saya sarankan untuk tidak update drivernya sampai kapanpun, termasuk juga sistem operasinya. Setelah selesai install, saya rekomendasikan untuk restart laptopnya. Driver chipset selesai ataupun grafik selesai, lanjut kita install driver dari laptopnya seperti ATK package. Di sini merupakan tampilan yang akan muncul saat kita menekan tombol fungsi kombinasi di laptop Asus ya. Untuk laptop yang lainnya mungkin akan berbeda. Lalu di sini ada driver dari audio. Sekarang kita install. Lanjut di sini ada driver dari Bluetooth. Lanjut di sini ada driver dari soundnya. Lalu di sini ada driver untuk mengaktifkan LAN-nya ataupun local area network-nya yang berupa kabel. Lalu di sini ada smart gesture untuk mengaktifkan
fungsi kombinasi pada touchbar. Untuk Splendid di sini merupakan fitur Asus untuk mengkalibrasi warnanya sesuai dengan keinginan kita. Lalu ada USB charger plus, ini untuk cas laptop ataupun perangkat kita melalui USB saat laptopnya dimatikan. Lalu di sini ada driver dari WiFi yang kita gunakan. Dan biasanya terakhir saya install bagian wireless radio controlnya untuk bisa mengaktifkan fitur dari airplane mode. Setelah laptop kita kembali nyala, sekarang kita cek masing-masing driver yang kita install apakah sudah terpasang atau belum. Kita cek satu persatu. Saya sarankan untuk tidak mengaktifkan fitur dari automatic update Windows 10-nya dikarenakan nanti akan konflik lagi antara driver dan juga sistem operasi yang dipakai untuk versinya. Makanya di sini saya sarankan untuk menonaktifkan Windows update-nya. Setelah semuanya terinstall dengan baik, sekarang kita lakukan optimalisasi pada AMD Radeon settingnya. Sebenarnya video ini juga sudah kita buat pada video-video sebelumnya, teman-teman bisa cek langsung aja. Dan inilah Radeon R5 dengan VRAM 1GB, beda halnya dengan bawaannya yang cuma 512 MB, dikarenakan penggunaan single channel memorinya yang masih satu keping ya. Teman-teman tinggal tambahkan satu keping lagi dan otomatis si VRAM di sini akan terbaca. Di sini kita ada PES 2016 update PES 2020. Kita bisa setting full screen dan memaksimalkan resolusi dari laptopnya. Dikarenakan spesifikasi yang kini telah memenuhi semuanya seperti VRAM jadi 1GB, RAM jadi 8GB, dan berikut adalah performa gaming. Barcelona have a couple of goals without reply. It's 2-0. Well, at 1-0 this contest was still nicely poised, but now that it's gone to 2, mindsets are affected a lot more. Winning belief one way and that losing feeling the other. Get that clear. Jordi Alba passes it through. It's Griezmann! And more and more and more! Sekian video kita kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini apabila belum. Ayam Putra and see ya.